Kemarin, hari Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022, Gabungan Pers Indonesia Bersatu, khususnya dari TV One, Kompas dan Target Tipikor, kembali mengadakan silaturahmi dengan petani-petani penggarap dan penggarap yang menggarap lahan di Cibanon, Nagrak, Pasirangin dan Gunung Gelis. Petani penggarap dan penggarap yang menggarap lahan di Cibanon, termasuk di tanah milik orang Jakarta bernama Ibu Ratna, telah diserobot dan dijual oleh oknum desa Cibanon. Ada juga tanah milik petani penggarap yang dibayar uang muka tapi tidak lanjut. Mereka tertipu oleh oknum desa yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, ketika gabungan pers media dipertemukan dengan petani-petani penggarap dan penggarap yang menggarap tanah di desa Nagrak dan Pasirangin, juga ditemukan cerita dan kronologi kejadian yang sama, dizolimi oleh oknum berseragam desa dan oleh biong preman yang didukung mafia tanah dan mafia hukum. Namun sekarang, telah muncul keberanian di antara mereka. Mereka akan menuntut keadilan dan kebenaran, sebagaimana telah dicontohkan oleh Jimmy Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis. Bahkan mereka siap menjadi saksi jika diperlukan. Jimmy Mamesah diketahui adalah seorang pemilik tanah di Gunung Gelis yang berani mendobrak mafia tanah dan mafia hukum, yang beroperasi dengan baju PT2 dan bekerja sama dengan oknum-oknum yang ada di pemerintahan. Perbuatan mafia ini telah menyengsarakan banyak petani penggarap, hingga ada yang sakit, stres dan bahkan meninggal dunia. Jimmy Mamesah telah melaporkan kejadian ini ke berbagai instansi hukum pemerintah di pusat yaitu KPK, Satgas Anti Mafia Tanah, Kepolisian, Kejaksaan, agar dilakukan tindakan dan diproses sesegera mungkin perbuatan mereka. Selanjutnya, tim pers gabungan mendatangi penggarap asli yang menggarap di tanah milik Niko, Jimmy Mamesah, di Gunung Gelis luas 70 hektar. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan amanat dari pemilik alam, Niko F. Mamesah, jangan sekali-sekali menjual atau mengoper alih tanah TSB, karena nanti ada anak yang jadi penerusnya. Ternyata muncul Jimmy Mamesah, yang pada waktu belanja tanah tahun 1972-73, masih berusia 13 tahun. Penggarap yang menggarap di lahan Jimmy Mamesah, mengatakan sedih melihat Jimmy Mamesah, yang terzolimi sejak tanggal 15 Januari tahun 2015 saat mulai mengurus tanahnya. Namun alhamdulillah, tahun 2022, tuntutan atas keadilan dan kebenaran dengan perjuangannya berhasil dicapainya. Pers gabungan yang ingin mengetahui informasi lebih jelas dan gamblang terkait tuntutan keadilan dan kebenaran oleh Jimmy Mamesah, akhirnya berhasil berbicara dengan Jimmy Mamesah, meski lewat telepon. Jimmy Mamesah mengatakan bahwa tanah luas 70 hektar di Gunung Gelis merupakan hasil belanja langsung ke masyarakat dan estafet oleh Opa Rainer Mamesah, Papa Niko F. Mamesah dan Om Kalalo pada tahun-tahun 1972-73. Tanah ini merupakan tanah milik adat dengan dokumen kepemilikan berupa girik dan warkah 72-73. Ajak-ajak dibayarkan dan telah diploting BPN. Jimmy Mamesah mengatakan bahwa pada akhir-akhir ini banyak menerima teror, berupa telepon tanpa nomor dan tanpa identitas nama. Mereka meminta agar Jimmy Mamesah menarik semua berita-berita di media terkait tanah miliknya. Setelah ditelusuri, ternyata perbuatan oknum desa atau suruhannya. Kasus tanah ini sudah meruncing, viral, terbuka dan tidak ada yang tersembunyi lagi. Namun Jimmy Mamesah mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa mencabut kecuali dirinya, karena dirinya adalah narasumbernya. Jimmy Mamesah mengatakan kalau meminta untuk dicabut, agar permintaan itu dibuat dalam bentuk tertulis. Namun tidak seorang pun yang berani membuat tertulis. Menurut beliau, perbuatan mafia tanah dan mafia hukum sudah direncanakan sebelumnya. Mafia berkomplot dan bersekongkol melakukannya di tanah murni luas 70 hektar miliknya. Tanah murni, karena belum pernah beliau jual ke PT2 atau instansi atau dijual ke perorangan belum pernah dijaminkan, tidak terkait hutang piutang dan belum pernah menerima ganti kerugian dari pihak manapun. Tanah beliau adalah tanah murni, bukan HPL.
Pemda tidak punya tanah dan tidak pernah belanja tanah di Gunung Gelis. Sewaktu orang tuanya belanja tanah tahun-tahun 1972 sampai 73, di lokasi tanah tersebut tidak ada tanah dan nama PT MCI, KJA, K Agung atau PT KAA, apalagi Summarecon. Oknum Beri Tornado, yang mengaku punya tanah di situ diduga karena memalsukan surat tanahnya bekerja sama dengan mantan lurah Gunung Gelis Martin. Demikian pula Oknum Rames, yang bekerja sama dengan Hakim Mustopa mantan Sekdes Nagrak, juga diduga memalsukan girik yang ada di buku C Desa Gunung Gelis saat meminjam dan membawa pulang. Semua bukti lengkap perbuatan mereka ada di tangan pemilik tanah Jimmy Mamesah. Sesuai kesaksian petani-petani penggarap, jika tidak dikoordinasi oleh terduga Oknum Burhanuddin, seorang pejabat eselon 2 di Pemda Bogor, kepada bawahannya yaitu oknum-oknum di Pemda, BPN, Koordinator Wilayah Kecamatan Jawa dan Barat Desa, BEN maka mengabarkan. tidak mungkin muncul girik palsu, dokumen surat palsu desnya. Tanah Jimmy Mamesah adalah tanah murni, jika muncul dokumen surat tanah palsu maka itu dipastikan kejahatan. Kalau terjadi, kepala-kepala desa yang harus ikut bertanggung jawab. Sebagai contoh pertama, sewaktu ada sidang lapangan oleh PN Cibinong, antara PT KAA dan Yayasan Fauzi, pada malam sebelumnya tiba-tiba plang tanah milik Jimmy Mamesah hilang dicabut. Menurut RW Lukas Kabandungan bahwa PT KAA telah menang perkara. Jimmy Mamesah menyatakan tidak pernah berperkara dengan siapapun di PN Cibinong. Setelah dicek ke PN Cibinong, dikonfirmasi bahwa pada hari dan tanggal tersebut tidak tercatat ada agenda sidang lapangan oleh PN Cibinong. Dengan bukti ini, maka KPK kembali harus turun memberantas mafia hukum di PN Cibinong. Dan Lukas harus ditangkap untuk mengkonfirmasi pernyataannya bahwa PT KAA menang perkara. Apabila benar tidak tercatat ketika dikonfirmasi ke Lurah Gunung Gelis beliau bilang tidak tahu. Saat dikatakan sebagai seorang lurah harus mengetahui yang terjadi di wilayahnya, malah dikatakan mengintervensi lurah. Terlihat bahwa lurah tidak ada tanggung jawab. Contoh kedua, saat Jimmy Mamesah akan membuat plang, muncul RT Oman menawarkan diri, atas saran RT Oman dibuat di Babakan Madang. Namun saat plang sudah jadi, RT Oman menghilang dan ketika akan ditanam oleh Jimmy Mamesah, malah dihadang oknum preman berseragam ormas dan oknum TNI. Setelah 1 jam, muncul RT Oman berada di kelompok preman, terbukti bahwa RT Oman adalah otak pelaku yang mengatur penghadangan dan pengeroyokan. RT Oman dapat dikenakan pidana atas perbuatan penipuan dan kekerasan kepada pihak lain, khususnya Jimmy Mamesah, harus segera ditangkap. Dengan semua kejadian di atas, yaitu laporan ke Desa Gunung Gelis yang tidak direspon, bahkan menyatakan tidak tahu, memunculkan dugaan bahwa tidak mungkin tidak ada kerjasama atau ada dukungan dari mafia tanah dan mafia hukum kepada oknum Desa Gunung Gelis. Diketahui bahwa sebelum terpilih menjadi Lurah Gunung Gelis pernah bekerja di PT MCI Golf, KJA dan K Agung milik Muljadi Budiman dan Agung Budiman, yang selalu dibantu pengacaranya Rudi Tanuwijaya dan Evelyn. Sesungguhnya, mereka inilah yang mengatur Desa Gunung Gelis dengan uang. Buktinya adalah banyak petani-petani penggarap yang terzolimi, termasuk Jimmy Mamesah dan tidak ada tanggapan dari oknum Desa Gunung Gelis. Mereka justru diketahui memiliki kaki tangan di lapangan, yang diotaki oleh RW Lukas Kandungan, yang bersama oknum Ormas dan oknum TNI. Keberadaan mereka membuat warga masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Seharusnya oknum desa berkewajiban menjaga jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, mengingat potensi kerawanan sosial menjadi tinggi. Oleh karenanya, kami petani-petani penggarap memohon dan meminta kepada pemerintah, agar mafia tanah dan hukum ditindak tegas hingga ke akar-akarnya. Jimmy Mamesah sebagai pemilik tanah gunung-gunung mendukung tuntutan petani penggarap, bahkan akan mengekspos terus-menerus, tanpa henti, melalui media pers koran, televisi dan online melalui kanal YouTube Bel. Jimmy Mamesah tidak takut dan gentar sedikit pun, termasuk kepada keoknum komplotan 9 naga, yang diisukan menjadi penguasa tanah Gunung Gelis. Jimmy Mamesah dan petani-petani penggarap serta elemen bersih di Pemda,
BPN, Dispenda dan berbagai instansi mendukung 100% program pemerintah Presiden RI BP. Joko Widodo yang ingin membangun sistem dan tata pertanahan yang baik dan aman bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia, dan berkomitmen keras untuk membasmi mafia tanah dan mafia hukum. Salam NKRI, salam satu hati, merdeka. Saya, Jimmy Mamesah, pemilik tanah di Gunung Gelis, luas 70 hektar, Koordinator Wilayah Jawa Barat BEN mengabarkan.